Kita siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat yang kudus. Setiap waktu hidup di
Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang terus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Berdaulatlah atas kehidupan kami Tuhan. Ketika Engkau jadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami, maka hidup kami aman dalam lindungan Tuhan. Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami untuk hidup di dalam tuntunan Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus. Kami berdoa segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi di dalam kehidupan kami. Kami diberkati, kami lebih daripada pemenang, kami menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Amin. Haleluya. Shalom sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita, menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Saudara, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Tuhan, hidup kita kosong, hidup kita hampa. Manusia diciptakan untuk memiliki satu ruang yang kosong di dalam hidupnya hanya untuk diisi oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kalau hidup tanpa Tuhan, manusia itu mencari pemuasan-pemuasan jasmani. Manusia mencari pemuasan-pemuasan hati di dalam dirinya yang paling dalam. Dan kalau kita mencari kesenangan di dunia ini, tidak akan mengalami yang namanya kepuasan, saudara. Orang yang tidak ada Tuhan di dalam hidupnya, dia terus mencari, dan mencari kekayaan. Dia akan terus mencari pengakuan. Dia akan terus mencari legitimasi dari manusia. Dan ketika dia selesai dengan semua itu, dia dapat merasakan bahwa dia kosong. Saudaraku yang diberkati, kesuksesan tidak akan menjadi kunci kesenangan, kesukaan, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita menempatkan Tuhan menjadi Raja di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu akan baik-baik saja. Manusia diberikan hati nurani untuk menolak apa yang jahat, untuk menolak apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang ada adalah rasa tertuduh, yang ada adalah rasa penyesalan, yang ada adalah sikap mental block di dalam diri kita yang tidak ingin dilukai, tidak ingin disakiti, tidak ingin dihakimi, tidak ingin dihukum. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kebenaran, tanpa Yesus di dalam hidup kita, hati kita akan merasa hampa dan tidak berdaya. Nah, saudara kalau coba menjalani dengan memaksakan diri untuk berusaha tetap kuat tanpa Tuhan, saudara tidak akan mampu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa Tuhan tidak ada kebenaran. Tanpa Tuhan, suara hati nurani kita akan menjadi kosong. Tanpa Tuhan, hati nurani kita tidak dapat melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Manusia mereka-reka perkara yang sia-sia di dalam kehidupannya jikalau dia tidak menjadikan Tuhan itu Raja di dalam kehidupannya. Suatu ketika di dalam masa pemerintahan Yosua, dia berkata, jikalau engkau baik untuk beribadah kepada Allah lain, maka pilihlah. Tapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel berkomitmen untuk mereka akan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika ada Yosua, mereka begitu tunduk kepada Tuhan. Ketika Yosua sudah meninggal, maka hidup mereka menjadi sebuah siklus kejatuhan. Ketika mereka menyembah Tuhan, hidup mereka aman. Lalu ketika mereka mulai menyembah berhala, hidup mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh di dalam dosa, bangsa-bangsa lain mulai menyerang mereka. Kemudian mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka. Karena ada satu hakim-hakim yang dibangkitkan. Maka muncul hakim-hakim. Di dalam periode, di dalam siklus hakim-hakim itu ada banyak hakim-hakim yang muncul. Salah satunya yang sudah kita bahas, saudara. Ada Simson, ada Deborah. Saudara, ada Samgar, ada Ehud, ada Tola, dan saudara ada Pua. Banyak sekali saudara hakim-hakim yang muncul pada zaman hakim-hakim. Siklus itu berlangsung terus ketika mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, muncul hakim-hakim dan hakim-hakim itu membela, maka mereka akan diluputkan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup mereka aman selama berpuluh-puluh tahun. Dan kemudian mereka jatuh lagi di dalam dosa penyembahan berhala, mereka mengalami serangan kembali. Dan kemudian di akhir zaman hakim-hakim, mereka hidup tanpa raja. Mereka hidup tanpa hakim-hakim. Dan memang pada waktu itu belum ada raja. Dan mereka hidup tanpa nabi-nabi. Mereka hidup tanpa hakim-hakim. Kemudian dosa semakin memuncak. Saudara, di akhir kitab hakim-hakim, di hakim-hakim 17, 18, 19, 20 hingga 21, kita akan baca dan melihat bahwa mereka hidup tanpa tuntunan. Benar-benar tanpa tuntunan.
Tidak ada lagi hakim yang memerintah di antara mereka. Semua orang mencari kesenangan diri mereka sendiri, semua orang mencari kebenaran mereka sendiri, dan tidak ada yang memerintah di sana. Pada zaman itu belum ada raja. Dan mereka juga tidak menjadikan Tuhan sebagai raja. Mereka juga tidak menjadikan Yahweh sebagai pemimpin di dalam kehidupan mereka. Alhasil kehidupan mereka tanpa Tuhan. Dan mulai masuk penyembahan-penyembahan yang salah. Bahkan mereka mulai menyembah patung dan menjadikan patung itu seolah-olah berhala yang mereka bisa puja. Bahkan mereka membangkitkan imam sendiri untuk mereka beribadah sesuai dengan keinginan mereka. Dan mereka betul-betul kehilangan momen, kehilangan satu pengenalan akan Tuhan pada zaman akhir pada hakim-hakim tersebut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa tuntunan, hidup tanpa hakim-hakim, hidup tanpa nabi, hidup tanpa pimpinan hamba Tuhan. Dan pada waktu itu belum ada raja, mereka tidak menjadikan Yahweh sebagai raja. Bangsa Israel mengalami penyesatan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa jadinya kalau seseorang hidup tanpa Tuhan? Segala yang buruk bakal terjadi. Mereka berbuat dosa sesuka hati mereka. Bahkan mereka bisa membunuh tanpa beban. Mereka saling bermusuhan tanpa beban. Mereka mencari jalan keluar yang di luar kebenaran. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita? Sebab hari-hari di mana tidak ada Tuhan adalah hari-hari yang buruk. Buruk semuanya. Hari-hari tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita biarkan hati kita itu kosong. Tidak ada kebenaran. Maka yang ada adalah kejatuhan demi kejatuhan. Pagi hari ini ada satu perenungan firman Tuhan yang kita akan belajar dari Hakim-Hakim 17 hingga 21. Dan ada perenungan yang sedikit kita akan bahas juga dari kitab setelah Hakim-Hakim, yaitu kitab Rut. Dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6 firman Tuhan berkata, "In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes." Ya, Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada waktu-waktu itu tidak ada hakim di Israel. Semua orang melakukan apa yang baik di mata mereka. Ya, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika tidak ada raja di Israel dan mereka tidak menempatkan Tuhan, Yahweh sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka, everyone did what was right in their own eye. Semua orang melakukan apa yang baik menurut pandangannya. Saudara, jika ada sekumpulan orang berhimpun, 2 saja, 3 orang saja, yang melakukan apa yang baik menurut pandangan mereka, dan bukan menurut pandangan Injil, bukan menurut pandangan kebenaran. Nah, saudara, apa yang terjadi? Semua orang mencari keinginannya, semua orang mencari kebenarannya, itu pasti akan terjadi kekacauan. Apalagi seluruh dunia tanpa tuntunan, seluruh dunia tanpa hukum, seluruh dunia tanpa raja, seluruh dunia tanpa Tuhan. Many days without a king akan menjadi days of trouble, ya, saudara. Hari-hari dengan penuh kesengsaraan, hari-hari dengan penuh masalah. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes. Di Israel ketika hari-hari tanpa raja, mereka belum punya raja dan mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai raja, maka yang ada adalah kekacauan. Saudara, jangan jadikan hidup kita hidup tanpa raja, hidup tanpa tuntunan. Sebab many days without a king itu bagaikan hari-hari yang buruk semuanya. Dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 firman Tuhan berkata seperti ini, "Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri." Kekacauan terjadi. Saudara, di dalam Hakim-Hakim 17 hingga Hakim-Hakim 21, saya menyimpulkan ada beberapa topik di sini. Di dalam Hakim-Hakim 17 adalah Mika, seorang Efraim. Lalu dia membuat patung sesembahan dari uang yang dia miliki, dari perak yang dia miliki, dan mengangkat seorang Lewi menjadi imam. Saudara, tidak ada ceritanya bahwa seorang Efraim itu harus membangun sebuah mesbah pada zaman itu. Hanya seorang Lewi. Makanya dia buat patung sendiri, dia angkat seorang imam sendiri. Saudara, seorang pada zaman itu membuat segala sesuatu menurut pandangannya apa yang benar. Dan Mika ini seorang Efraim, ketika dia memiliki patung sesembahan, pada waktu itu tidak ada penyembahan kepada Tuhan.
Patungnya itu kemudian menjadi rebutan. Di Hakim-Hakim 18, ada Bani Dan menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang dibuat Mika itu direbut mereka. Dan itu dijadikan sesembahan mereka. Nah, saudara-saudara, bukankah di dalam Keluaran 20, firman Tuhan berkata, jangan jadikan Allah lain, engkau menyembah patung, jangan menyebut dengan tidak hormat nama Allahku. Pada waktu itu, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan hal-hal itu menyakiti hati Tuhan. Tidak ada hakim, tidak ada nabi pada waktu itu, dan mereka berbuat sesuka hati. Pada zaman Imam Harun, saudara, bangsa Israel membuat kekeluaran besar, yaitu membuat lembu emas. Dan Tuhan sangat murka. Dan tidakkah mereka tahu bahwa menyembah Allah yang lain, menyembah ilah yang lain, itu melukai hati Tuhan. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Saudara, ketika seseorang hidup tanpa Tuhan, mulai melakukan hal-hal yang gak benar. Bahkan di Alkitab tercatat apa hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mereka lakukan itu. Semua melakukan apa yang mereka pandang baik. Saudara, bahaya dari orang yang tidak menjadikan Yahweh, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Maka mereka akan membuat segala sesuatu menurut keinginannya sendiri. Bahkan membuat patung itu tidak ada rasa bersalah. Bahkan mereka menjadi bangga kalau mereka bisa membuat imam sendiri, patung sendiri. Setiap orang berbuat menurut keinginannya sendiri. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan mereka mencari hamba-hamba Tuhan, mereka mendengarkan perkataan-perkataan para nabi menurut apa yang ingin didengar oleh telinga mereka. Saudara, ini adalah bahaya yang paling besar ketika kebenaran yang kita ingin dengar adalah kebenaran yang kita ingin dengar. Kita menurut keinginan kita sendiri. Kita tidak mau dididik, kita tidak mau mendengarkan hukum. Akibatnya jauh lebih buruk. Bani Dan menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. Patung itu direbut dari Mika. Kemudian mereka menyembah patung itu. Dan mereka berpikir mereka sedang menyembah Allah. Saudara, mereka tidak mengenal Tuhan. Dan tanpa pengertian mereka menyembah patung itu sangat dimurkai Tuhan. Akibat dari penyembahan yang tidak benar, yaitu mereka jatuh di dalam kemerosotan akhlak yang paling buruk pada zaman hakim-hakim. Lalu terjadi perbuatan noda suku Benyamin di Gibea. Adapun seorang Lewi, dia memiliki seorang gundik. Mereka pergi pulang ke rumah gundik itu, bertemu dengan orang tua mereka, dan orang tua dari gundik itu, bayangkan seorang Lewi punya gundik. Itu hal yang kalau di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa seorang Lewi itu harus memiliki seorang istri dari seorang perawan. Istri, saudara, bukan gundik. Orang Lewi ini memelihara istri seorang gundik. Kemudian mereka pulang. Mereka pulang ke rumah mertuanya dari orang tua dari gundik ini. Mereka ditahan-tahan sampai kemudian mereka mau kembali ke tempat mereka. Mereka sudah terlalu larut malam. Mereka singgah di Gibea. Ketika mereka singgah di Gibea, di tengah-tengah suku Benyamin ini melakukan hal yang tidak pantas. Mereka memaksa gundik ini untuk bisa tidur dengan mereka. Dan perbuatan yang sangat bisa sampai gundik ini meninggal dunia dan diletakkan di depan pintu rumah dari orang Lewi tersebut. Orang Lewi tersebut sangat kecewa, sakit hati, sangat marah. Apa yang terjadi, saudara? Dia mencari keadilan yang salah. Dipotong-potongnya tubuh dari wanita ini gundik menjadi 12 suku. Dikirimnya ke suku-suku Israel yang ada. Dengan menuliskan tidak pernah ada kejadian yang seperti ini. Dan kemudian itu seperti memanas-manasi suku yang lain. Suku yang lain itu kemudian menjadi marah dan mereka memusuhi suku Benyamin. Di Hakim-Hakim yang ke-20, Israel memusuhi suku Benyamin dan mereka memerangi suku Benyamin. Dan saudara, mereka berkomitmen bahwa suku Benyamin itu tidak boleh menikah dengan siapapun dari suku mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Faktanya adalah bangsa ini sudah sangat jauh dari kebenaran. Saudara, mereka tidak lagi bahkan melakukan apa yang baik menurut hati nurani. Membunuh, memiliki gundik, kemudian menyebarkan kemarahan dengan mengirim potongan-potongan tubuh. Mutilasi lah dikatakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar ya, kalau orang hidup di luar kebenaran, di luar takut akan Tuhan, hal yang gak masuk akal itu dilakukannya. Kemudian ketika Israel memusuhi suku Benyamin, satu ketika kemudian mereka mengalami penyesalan.
Kemudian mereka mengalami penyesalan bahwa suku ini akan mengalami kepunahan kalau mereka betul-betul tidak bisa menikahi eh, wanita-wanita yang ada di suku Israel. Suku ini akan mengalami kepunahan. Lalu mereka melakukan upaya untuk membuat suku Benyamin tetap hidup. Itu yang pertama, membiarkan hidup 400 perawan dari suku Yabes Gilead. Yabes Gilead adalah suku yang tidak hadir waktu mereka melakukan komitmen untuk tidak ada seorang pun orang Israel boleh menikahi bangsa suku Benyamin. Nih, suku Yabes Gilead ini tidak hadir, maka dianggap suku Yabes Gilead ini yang boleh memelihara keturunan Benyamin ini untuk tetap hidup. Maka mereka kemudian memerangi Yabes Gilead dan menyisakan hidup 400 perawan untuk dinikahkan dengan kaum Benyamin. Cara-cara yang naif, cara-cara yang salah, sudah di luar kebenaran. Dan saudara, tidak ada satupun yang baik, tidak ada satupun yang bisa kita teladani dari Hakim 17 hingga Hakim 21. Karena dikatakan, in those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Bahaya laten jikalau seseorang hidup tidak menempatkan Tuhan sebagai raja dalam hidup mereka. Kemudian karena 400 perawan itu dianggap masih kurang untuk bisa memelihara hidup suku Benyamin untuk tetap bisa beranak cucu, mereka merampas garis-garis yang menari di Silo. Dan hal-hal yang tidak benar itu dilakukan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang mutlak untuk mengembalikan posisi kita di dalam mindset yang benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kitab Hakim-Hakim 17 hingga 21. Tanpa Tuhan menjadi raja di dalam kehidupan kita, maka manusia hidup itu kacau, manusia itu hidup berantakan, manusia itu hidup di dalam hukum rimba, hukum yang tidak mengenal hati nurani. Bahaya hidup tanpa tuntunan raja, pemimpin, tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan. Itu orang hidup tanpa hukum. Mereka menjadi hukum itu sendiri. Mereka menjadi hukum itu sendiri dan mereka menjadi tuan dan raja dalam hidup sendiri. Mereka hidup tanpa aturan, hidup dengan hukum rimba yang kuat mereka yang menang, yang kuat bisa membunuh yang lain, hidup tanpa Tuhan, hidup di luar kebenaran. Saudara, maukah kita hidup dengan keadaan seperti ini? Kalau kita tidak mengorbankan orang lain, kita yang akan menjadi korban. Saudara, kita membutuhkan Tuhan. Amin. Di dalam Hosea 3 ayat 4 hingga 5 dikatakan, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan pada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Saudara, pengalaman hidup tanpa Tuhan, many days without king, menyisakan pengalaman yang buruk, seburuk-buruknya di dalam kehidupan Israel. Kemudian di satu momen di dalam kitab Samuel, mereka menemukan raja, itu Saul. Tapi raja dari manusia saja tidak cukup. Itu sebabnya nubuatan pada nabi-nabi kecil, kitab nabi kecil di dalam Hosea 3. Lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Tidak ada Tuhan. Tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala. Tapi kemudian mereka kemudian akan berbalik dan akan mencari Tuhan. Kekosongan itu akan menjadi satu pengalaman yang tidak nyaman di dalam kehidupan Israel. Bahwa sungguh buruk ya hidup tanpa Tuhan. Sungguh buruk ya hidup tanpa tuntunan. Pernahkah saudara mengalami hal itu? Bahwa mungkin kita ketika kita masih remaja, hidup di dalam kesenangan diri sendiri, mencari keinginan sendiri, berontak kepada orang tua, meninggalkan ibadah, membuat sesuka hati, kemudian mulai beruntun, jatuh dalam dosa satu, ditambah jatuh dengan dosa yang lain, ditambah jatuh lagi dalam dosa lain, kemudian bertumpuk-tumpuk dan kemudian kita shock. Kenapa saya ada di situasi seperti ini? Pengalaman mengajarkan kita, guru yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jatuh di dalam dosa itu nggak enak. Dan jatuh di dalam dosa karena nggak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengalaman itu mengajarkan kita, wah ternyata saya butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan saya sudah mengalami hidup tanpa Tuhan, hari-hari yang buruk itu terjadi. Ini saatnya kita mencari Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Israel berbalik mencari Tuhan Allah mereka.
Kemudian mereka akan gemetar dengan Tuhan. Dan kemudian saudara, kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Izinkan Tuhan beracara di dalam kehidupanmu, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka hidup kita itu akan berbalik 180 derajat. Kita akan menemukan damai sejahtera demi damai sejahtera. Saudara, di dalam Hosea 3 ayat 4 dan 5 firman Tuhan berkata di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya begini. For many days the children of Israel will sit with no king, no officer. Saudara, tidak ada tuntunan, tidak ada yang lain. No sacrifice, tidak ada pengorbanan, tidak ada pilar dan tidak ada effort dan terapi. Afterward, the children of Israel will return and seek out Hazim, their God, and David, their king, and they will be tremble for Hazim and for his goodness in the end of days. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari terakhir, biarlah segenap jiwa akan mencari kebenaran, mencari Tuhan yang dia sembah. Sampai sekarang, Israel tidak mengenal Mesias. Dan ada waktunya kita terus memberkati Israel. Karena melalui Israel, dalam pokok pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka tidak mengenal Mesias, maka kita, bangsa-bangsa di luar Israel, itu dicangkokkan. Kemudian bisa menjadi bangsa yang bisa mengenal Tuhan. Saudaraku yang diberkati, berdoa dan berkati Israel supaya mereka bisa menemukan Tuhan dan Raja. Dan bagi saudara dan saya yang sudah menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, itu merupakan kemerdekaan yang luar biasa. Amin. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Inilah akibat kalau kita tidak menjadikan Tuhan dan Raja. Binasa saudara. Karena tidak mengenal Allah, menolak pengenalan, maka Tuhan juga menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hari-hari yang buruk, kemerosotan akhlak, kemerosotan moral terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim ketika mereka tidak menjaga pengenalan itu, ketika mereka tidak menjaga ibadah itu, ketika mereka tidak menjaga untuk meneruskan pengajaran-pengajaran itu kepada anak-anak mereka, padahal bukankah Tuhan memerintahkan, ajarkanlah anakmu tentang pengenalan akan Tuhan. Ajarkan mereka, baik itu taruh Taurat itu di dahi, di lengan, di pintu-pintu rumahmu. Saudara, kalau saudara tidak memelihara hidup di dalam takut akan Tuhan, generasi akan terhilang. Saudara, untuk seketika generasi di Hakim-Hakim terhilang. Nah, kita akan masuk di dalam pemulihan bangsa Israel, menemukan raja mereka. Lambat laun, mereka menemukan raja mereka. Mereka menemukan penebusan mereka. Seketika lamanya mereka, many days without king, many days without God, many days without servant of God, many days without prophet, many days without kebenaran firman Tuhan. Kemudian Tuhan menuntun mereka untuk, yuk kamu harus kembali untuk menempatkan Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan. Selesai dari kitab Hakim-Hakim, masuk di zaman setelah Hakim-Hakim, ada kitab Rut. Apa yang terjadi di dalam kitab Rut, saudara? Pada zaman para hakim memerintah, masih pemerintahan para hakim, ada terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, situasi pada waktu itu ada masih di zaman para hakim memerintah. Di Israel terjadi kelaparan. Seorang Bethlehem Yehuda keluar bersama istri dan kedua anaknya. Mereka pergi ke negeri Moab. Nah, saudara, posisinya di sini adalah orang-orang Israel, orang-orang yang dari bangsa pilihan. Terjadi kelaparan, keluar dan lari ke daerah Moab.
Ini bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Di Bethlehem, Israel memang benar terjadi kelaparan. Tetapi Tuhan melarang mereka untuk pergi ke negeri orang asing. Bahkan Tuhan melarang mereka untuk menikah orang asing. Karena bibit unggul dari bangsa Israel itu harus dijaga, harus dipelihara, harus dikuduskan. Mereka tidak boleh kawin campur. Dilarang sama sekali oleh Tuhan. Jadi mereka melakukan kesalahan yang dua hal. Mereka keluar dari Israel pergi ke tanah Moab. Yang kedua, mereka menikahi orang Moab, terjadi kawin campur. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Elimelek meninggal dunia. Kemudian, anak-anaknya yang juga menikahi orang Moab meninggal dunia, Mahlon dan Kilion. Matilah keduanya. Dan perempuan itu kehilangan, Naomi kehilangan dua anaknya dan juga suaminya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, musibah terjadi di dalam kehidupan Naomi ketika dia meninggalkan Bethlehem, ketika dia meninggalkan Tuhan, dia menemui masalah. Ketika dia tersisa tinggal dengan kedua menantunya, Naomi sebagai mertua kemudian berkemas. Dia memutuskan dia dengan kedua menantunya di ayat yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepadanya, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Saudaraku yang diberkati, setelah mereka kehilangan suami, tiga perempuan ini kehilangan suami. Kemudian Naomi mengajak kedua menantunya itu berkemas. Ketika dia masih tinggal di daerah Moab, dia mendengar bahwa Tuhan sudah memperhatikan kembali, memberikan kembali makanan kepada umat Israel. Saudara, yang saya mau katakan bahwa seburuk-buruknya keadaanmu ketika engkau mengalami kelaparan, kekurangan, engkau mengalami penderitaan, tapi kamu masih bersama dengan Tuhan nih. Tetaplah tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Ada penyediaan. Tuhan izinkan seketika kelaparan terjadi di Bethlehem, tapi kemudian Tuhan akan menyayangi kembali Bethlehem. Ketika mereka memutuskan untuk keluar dari Bethlehem rumah roti, mereka mengalami yang namanya kekurangan. Bahkan lebih daripada kekurangan, mereka mengalami yang namanya kematian. Dan mereka tidak menyadari bahwa telah terjadi kematian Tuhan di sana karena mereka sudah melawan kehendak Tuhan, yaitu melakukan perkawinan campur. Dan kemudian benar-benar mereka kehilangan suami dan mengalami kematian. Saudaraku, apapun keadaan, adalah lebih baik engkau tinggal di dalam Tuhan sekalipun engkau berkekurangan. Adalah lebih baik engkau tidak meninggalkan Tuhan sekalipun engkau ada di dalam masa-masa ujian, masa-masa pencobaan. Stay there, tetaplah di sana, nantikan Tuhan. Toh pada waktunya Tuhan akan memelihara kembali hidup umatnya yang takut akan Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang ketika tidak tahan dengan tantangan, ketika tidak tahan dengan goncangan, kemudian mulai kecewa dan mulai meninggalkan Tuhan. Padahal di Bethlehem adalah rumah roti. Tuhan akan menyayangi kembali umatnya yang ada di sana. Dan dia pasti akan mencukupkannya. Pegang janji Tuhan dengan baik, saudara. Jangan pernah hanya karena ada 1-2 goncangan, cobaan, masalah, tantangan, hambatan, gangguan di dalam kehidupanmu, lalu engkau memutuskan meninggalkan Tuhan secara permanen. Syukur kepada Tuhan. Lewat masalah yang dihadapi Naomi, dia memutuskan, this is for me to come back. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem hanya karena soal makanan. Dia tidak melihat tentang cara Tuhan menebus dia. Sampai kemudian dia tertempelak dengan menantunya yang bernama Ruth. Menantunya yang dengan setia percaya kepada Allah yang dia sembah. Bayangkan, saudara, Ruth adalah keturunan Moab. Ruth keturunan Moab yang menikah dengan anaknya. Di dalam ayat yang ke-9, ketika dia memutuskan untuk melepaskan kedua menantunya, saya mau kembali nih ke Bethlehem. Saya nggak punya suami, nggak punya anak, kalian nggak bisa menikahi lagi dengan keturunan saya. Sebaiknya saudara Anda itu, menantu saya, kamu balik aja ke Moab, nggak usah ikut saya.
itu yang disampaikan oleh Naomi. Lalu dicium nyala mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Saudara, kebiasaan bangsa Israel kalau menantunya kehilangan suami, dia akan menunggu sampai ada keturunan laki-laki lain dari keluarga itu untuk bisa lahir lagi kemudian dinikahi. Nah, Naomi sudah tidak punya suami, artinya dia sudah tidak punya peluang untuk punya keturunan. Maka dia bilang, "Pulang aja kalian, menantu-menantuku." Lalu Orpa kemudian menciumi Naomi, kemudian dia pulang. Tapi ada satu orang wanita, yaitu bernama Ruth. Dia tidak mau pulang. Dia memutuskan untuk tinggal bersama dengan Ruth. Yang dia katakan bukan karena dia mau tinggal dengan Naomi, maaf, Ruth memutuskan bahwa dia tetap mau tinggal dengan Naomi bukan karena dia sekedar pengen tinggal, tapi karena dia melihat sesuatu yang lain di dalam kehidupan. Dia bukan mau ikut kepada Naomi karena di Bethlehem mereka akan mendapat makan kembali, enggak. Tapi ini yang dia katakan. Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau." Dia seorang yang punya iman dan itu membuat Naomi tertempelak. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, ke situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, di tengah-tengah kehidupan Naomi yang dia menyebut dirinya seorang marah, seorang yang pahit, seorang yang penuh dengan kepahitan karena dia telah kehilangan segala sesuatu. Bahkan ketika dia kembali ketemu dengan orang Israel, "Jangan sebut aku Naomi, sebut aku marah karena aku adalah seorang yang pahit." Dia seorang yang melupakan bahwa ada Tuhan di dalam dirinya. Tapi Ruth, menantunya, selama mereka hidup di tanah Moab, dia mempercayai Allah yang disembah oleh Naomi. Saudara, sebuah keyakinan tentang iman kepada Allah itu muncul di dalam kehidupan diri Ruth, menantu dari Naomi. "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Di sini memberikan sebuah pengharapan. Ketika mereka melihat Tuhan, mereka melihat Allah di dalam kehidupan yang penuh dengan kepahitan, maka pengharapan akan penebusan itu terjadi. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan, "Many days without kings, many days without God, many days without a prophet." Hari-hari yang dimana kita di luar Tuhan akan menjadi tidak ada artinya, akan menjadi kosong dan penuh penderitaan. Tapi ada satu perempuan Moab yang percaya bahwa ada Allah di dalam kehidupanmu. "Naomi, aku melihat Allah di dalam kehidupanmu. Bagaimana Allah menolong engkau di tengah-tengah keterpurukan." Kita bertiga menjadi masing-masing menjadi seorang janda, bukan saja mengalami kekurangan, tapi mengalami ditinggal suami. Itu merupakan hal yang kosong dan yang gak enak. Tapi kamu punya Allah di dalam kehidupanmu. Aku mau mengikuti kamu karena bangsamu adalah bangsaku, bangsa yang dikenal oleh karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan ada Allah di dalam kehidupanmu. Itu membuat Ruth mengalami pengharapan di dalam kehidupannya. Dan kemudian ketika mereka mau kembali ke tanah di mana Israel ada, saudaraku, pengharapan itu terjadi. Saudara, saya mau katakan di dalam kehidupan ini, ketika engkau telah kehilangan segala sesuatu, jangan cuma cari makanan sebagai pemuas dari kebutuhanmu yang kosong, tapi engkau melihat cara Tuhan. Ada Tuhan di balik persoalan. Dan kalau engkau kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadikanlah Tuhan sebagai Raja yang memerintah dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan tetap tegak, tidak goyang, dan terus bertumbuh dalam rencana yang indah. Ruth pulang sebagai orang yang penuh dengan pengharapan, karena dia melihat Tuhan di dalam hidup Naomi. Naomi tidak melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian Naomi terketuk hatinya dengan melihat ketulusan dari Ruth, bagaimana Ruth dengan penuh ketulusan, dia mencari jelai-jelai di ladang, dia berupaya. Di situ muncul pengharapan. Saudara, pernahkah engkau merasakan bahwa pengharapan itu dapat kembali ketika engkau percaya masih ada Tuhan kok di sana, masih ada Tuhan di balik setiap persoalan. Di saat hari-hari saya ketika kita kehilangan harta, ketika kita kehilangan segala sesuatu, ada Tuhan kok di sana. Maka saudara, ketika saudara berprinsip bahwa masih ada harapan, masih ada hari esok, saya mau terus berupaya, Ruth menjadi seorang teladan bagi mertuanya yang sebetulnya punya Tuhan di dalam hidupnya tapi tidak mengenal Tuhan. Makanya saudara, kalau engkau mau melihat bagaimana kehidupanmu pulih, bukan sekedar engkau berkata, "Aku punya Allah," tapi jadikan dia Tuhan dan Raja di dalam kehidupanmu. Ketika Ruth memiliki pengharapan, maka Naomi pun mulai punya pengharapan di dalam kehidupannya. Kemudian hidup mereka diubahkan. Oleh karena ada pengharapan tentang penebusan.
Saya singkat dengan cepat di dalam Rut 1 hingga Rut 4. Naomi counsel for Ruth to be patient and trust Boaz will do what he has said. Kemudian Naomi memiliki hikmat dan menasihati Ruth bagaimana supaya dia bisa mendekati Boaz. Dan Boaz adalah salah satu kaum kerabat yang dapat menebus Ruth. Di Rut 4, Boaz memenuhi janjinya kemudian menebus Ruth. Di kitab Rut 4 ayat 13 hingga 22, Boaz mengambil Ruth menjadi istrinya. Tuhan memberkati mereka dan memberikan anak yaitu Obed. Obed ini merupakan orang tua dari Isai. Kemudian Isai juga melahirkan keturunan yang bernama Raja Daud. Saudara, siapa yang menyangka bahwa Ruth akan menjadi great grandmother dari Daud? Siapa yang menyangka bahwa orang Moab ini dipilih Tuhan untuk menjadi nenek moyang dari Daud? Daud adalah simbol raja yang dipilih Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan, di kitab Hakim-Hakim, Many Days Without King, ada seorang perempuan Moab yang penuh dengan pengharapan, yang menganggap bangsa Israel adalah bangsanya, Yahweh adalah rajanya. Di tengah-tengah kehidupan kejandaannya, dia ditebus oleh seorang yang bernama Boaz. Sehati sepikir dia bersama dengan Naomi, Tuhan punya cara menebus mereka. Saudara, temukan Tuhan kembali di dalam kehidupan. Saya sangat terharu pada hari ini dengan menyadari bahwa ketika ada orang-orang hidup kehilangan Tuhan di dalam kehidupannya, saya percaya mereka bukan dengan sengaja ingin menghilangkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi kadang fokus yang terlalu besar terhadap masalah, fokus yang terlalu besar terhadap diri sendiri, sehingga kita menggeser ketuhanan, kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, saya menasihati kita pada pagi hari ini lewat firman Tuhan. Temukan Tuhan kembali di dalam kehidupan kita. Melalui rahasia ilahi sebuah penebusan, jadikan Tuhan sebagai Raja. Momen di mana Ruth menjadi nenek moyang dari Daud, itu merupakan cara Tuhan untuk melahirkan juru selamat di tengah-tengah keturunan yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memelihara keturunan ini. Tuhan memelihara genom dari raja dari suku Yehuda. Dia memelihara Ruth, dia memelihara Obed, dia memelihara Isai, dia memelihara Daud, sampai pada keturunan yang melahirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus kita. Untuk prosedur menempatkan Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan kita, itu caranya Tuhan, saudaraku. Seringkali dia izinkan masalah di dalam kehidupan kita karena kita sendiri yang gagal untuk mengambil keputusan sehingga kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, di momen seperti itu, terbersit harapan, carilah Tuhan, maka pasti engkau akan hidup. Jangan tinggalkan Tuhan, sebab pengenalan akan Tuhan akan membuat hidupmu kembali dipulihkan. Ruth seorang yang penuh dengan iman. Dari zaman hakim-hakim, dia membuat sebuah rute kepada kerajaan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, yaitu melahirkan keturunan yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, many days without king, hari-hari di mana tidak ada raja, hari-hari mana tidak ada Tuhan, rakyat menjadi liar. Tanpa visi raja, rakyat menjadi liar. Tanpa tujuan atau raja yang memberikan tujuan, rakyat menjadi liar. Oleh sebab itu, jangan biarkan. Amsal 29 ayat 18, tanpa wahyu, rakyat menjadi liar. Tanpa Tuhan, tanpa visi, tanpa tujuan, tanpa tuntunan, tanpa kebenaran, kita akan jatuh di dalam berbagai-bagai persoalan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Izinkan Tuhan masuk di dalam kehidupanmu sehingga engkau tidak menjadi liar, tapi engkau dituntun dalam kebenaran demi kebenaran. A Portrait of Redemption dari Ruth. Dia percaya tentang Allah, dia percaya tentang Tuhan, dia hidup di dalam tuntunan. Akhirnya dia melahirkan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, dan kemudian kedudukan raja itu ditegakkan di tengah-tengah Israel melalui keturunannya, yaitu Daud. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mau mengenal Allah dan lebih berusaha lagi sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan menjadikan Engkau Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Sebab hari-hari tanpa Tuhan adalah hari-hari yang penuh dengan kebinasaan, penuh dengan dosa, penuh dengan masalah, penuh dengan hal-hal yang buruk terjadi. Tapi
Bapa di surga, ketika kami belajar untuk mengenal Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami, akan menuntun kami ke dalam hidup yang jauh lebih baik. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan menjadi raja, memerintah dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi liar. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk Bapak Brian yang saat ini telah mengalami pasca operasi usus buntu. Tuhan kiranya memberkati, menyembuhkan, menguatkan, menyehatkan, dan memulihkan keadaannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk anak kami, Queen, yang mengalami sakit. Tuhan, sembuhkan dia dari asam lambung dan pencernaan yang buruk. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan pujian, yang menyembah bersama-sama pagi hari ini. Oma Eska diberkati, sehat, kuat, dipulihkan di dalam nama Yesus. Setiap hari kami menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan menjadi raja, Tuhan menjadi pemimpin, Tuhan yang memberikan visi sehingga kami berjalan hidup di dalam kemenangan akan Tuhan, terarah, dan rancangan damai sejahtera menjadi bagian kami oleh karena kami takluk, tunduk terhadap rancangan kemuliaan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati, and God bless you.